Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 373 replika. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San membiarkan pikirannya berangsur-angsur tenang. Dengan kemampuannya saat ini, jelas tidak mungkin untuk mengganggu ini. Hanya dengan membuat dirimu lebih kuat, kamu dapat memenuhi syarat untuk menyentuh hal-hal ini. Token dari 2 gunung suci telah diperoleh, dan yang berikutnya adalah gunung suci lainnya. Besok, pergi ke Crystal Palace untuk melihat. Tang San sangat tertarik dengan apa yang terjadi pada Guli hari ini. Sebagai Feng Hao Douluo nomor 1 di seluruh istana leluhur, dan bahkan di seluruh benua Falan, keanehan macam apa yang bisa dibawa oleh Kaisar Setan Kristal. Tang San juga ingin melihat, jika dia disalin, apa yang akan menjadi kemampuan untuk disalin. Semua, atau sebagian. Kristal Demon King yang sangat kuat hanya memiliki sedikit pendaki, tetapi jika dia benar-benar bisa mendaki Crystal Secret Mountain dan datang ke Crystal Palace, token apa yang akan dia dapatkan? Memikirkan hal ini, dia telah memutuskan untuk berjalan di Gunung Suci Kristal besok untuk melihat dirinya sendiri. Pikiran menyatu, secara bertahap memasuki keadaan meditasi, mencerna pendapatan hari itu, dan memulihkan kekuatan spiritual. Apakah itu Istana Juggernaut atau Istana Tianhu? Pendakian gunung 2 hari sebenarnya adalah yang paling bermanfaat untuk bantuan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual untuk memelihara kesadaran spiritual, ini adalah poin terpenting dalam semua kultivasi Tang San. Hanya ketika kesadaran spiritualnya benar-benar tumbuh adalah kartu trufnya. Bila perlu, ia dapat memobilisasi kekuatan milik kehidupan sebelumnya. Meskipun dia hanya berada di istana leluhur selama beberapa hari, Tang San sudah merasa bahwa perjalanannya berharga. Apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan, semuanya memberinya pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan lebih banyak manfaat. Sepertinya kali ini memang perlu untuk tinggal sebentar. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari pertama jatuh ke ruangan dari jendela, Tang San juga secara alami terbangun di ruang pelatihan. Semangatnya harmonis, dan semuanya tampak begitu indah. Kesadaran di inti kekuatan spiritual tampaknya menjadi sedikit lebih padat, dan semua kekuatan spiritual juga lebih solid dan kokoh. Jika ada orang kuat yang dapat melihat laut spiritualnya saat ini, mereka akan menemukan bahwa kekuatan spiritual di laut spiritual Tang San sepenuhnya disajikan sebagai cairan kental, beberapa kali lebih padat daripada kekuatan spiritual biasa, dan lautan rohnya juga menjadi lebih luas, dan masih ada banyak ruang untuk akomodasi. Dalam hal kekuatan spiritualnya masih di puncak tingkat ke-9, tetapi dalam hal jumlah total, kekuatan spiritual dari 3 pembangkit tenaga puncak ke-9 digabungkan tidak sebanyak miliknya. Dan kekuatan spiritual yang begitu besar secara alami lebih baik untuk memelihara kesadaran spiritual. Meskipun efisiensi konversi lebih dari 10.000 banding 1, Tang San sangat senang. Setelah sarapan pagi teman-teman semua dalam keadaan semangat, sensasi mendaki hari-hari ini sangat menyenangkan. Kecuali untuk menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Mulai lagi, Wu Bingji dan Cheng Zicheng masih pergi ke Istana Juggernaut, dan Dubai hanya bisa menjadi Istana Tianhu. Tapi kali ini, Tang San dan Guli turun dari kereta di depan Crystal Holy Mountain di Crystal Palace. Kereta terus melaju kencang, membawa Dubai ke Istana Tianhu. Tang San mendongak, melihat istana pertama dari seluruh istana leluhur. Gunung Suci Kristal tempat Istana Kristal berada sangat tinggi, dan tampaknya lebih tinggi dari Istana Tianhu, puncak yang menjulang seperti awan, dan bagian atasnya tidak dapat dilihat karena awan. Oleh karena itu, Crystal Palace yang sebenarnya juga tidak dapat dilihat. Gunung itu memiliki keindahan yang kabur, tampaknya ada kecemerlangan menyilaukan khusus di atasnya, memancarkan kecemerlangan samar. Dan kecemerlangan ini sangat aneh tersebar di udara, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu tidak dapat melihatnya. Penuh misteri. Guli juga melihat gunung suci kristal di depannya, matanya agak rumit. Kemarin, sejujurnya, panennya seharusnya paling sedikit. Dia hilang entah dari mana, dan tersingkir ketika dia kalah. 10 koin elemen terbuang sia-sia. Setidaknya menurutnya, itu sia-sia, jadi dia telah memikirkan cara mengalahkan diri yang sama di malam hari. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan diri sendiri, bagaimana kamu bisa terus maju? Ayo pergi. Suara Tang San datang dari telinganya. Guli dengan cepat mengikutinya.
Ketika keduanya datang ke Crystal Secret Mountain, secara alami ada penjaga untuk menghentikan mereka dan mengumpulkan uang. Ketika Tang San membayar uang itu, dia bahkan merasa sedikit kasihan di mata penjaga. Pada saat ini, seorang pria yang tampaknya dari garis keturunan iblis harimau keluar dengan ekspresi jengkel. Dari wajah dan matanya, jelas bahwa proses pendakian sebelumnya tidak terlalu menyenangkan. Tapi ini juga membuat Tang San semakin penasaran dengan gunung suci kristal ini. Dia bertanya kepada penjaga, apakah akan sangat sulit bagi seorang ahli tingkat Raja Iblis untuk mendaki gunung. Penjaga itu berkata dengan acuh tak acuh, menurut aturan, semua gunung suci adalah sama. Mendaki gunung tidak diperbolehkan di tingkat Raja Iblis atau lebih tinggi. Apakah kamu tidak tahu akal sehat ini? Tang San benar-benar tidak yakin. Mendengar kata-kata itu, dia berkata, jadi begitu. Kami dari luar kota. Kami baru di sini, jadi kami tidak tahu. Terima kasih atas petunjuknya. Masuk. Penjaga itu tidak banyak bicara, dan menyingkir. Tang San dan Guli harus membayar 20 koin elemen untuk masuk ke sini. Guli sudah menggertakkan giginya saat ini. Jelas dia diam-diam bersaing di dalam hatinya, tidak peduli apa, dia harus berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri. Kakak senior Guli, santailah sedikit. Karena lawan yang kamu hadapi memiliki kemampuan yang sama denganmu, maka kekurangannya secara alami akan sama denganmu. Aku pikir kamu sebaiknya mulai dari aspek ini. Hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Aku pikir, bayangan cerminmu, meskipun kemampuannya sama denganmu, dan bahkan dapat menggunakan kemampuanmu lebih sempurna, tetapi bagaimanapun juga itu bukan kamu. Itu tidak dapat memiliki begitu banyak pikiran. Mendengar kata-kata Tang San, mata Guli tiba-tiba berbinar, sepertinya aku sedikit mengerti. Xiao Tang, kamu mendaki gunung dulu, aku akan memikirkannya di sini sebentar, biarkan aku memikirkannya sebentar kemudian aku akan naik, sepertinya aku telah menemukan sesuatu. Dia awalnya orang bijak, kalau tidak dia tidak akan bisa memahami makna waktu yang mendalam. Setelah pengingat Tang San, dia jelas sudah memahami sesuatu. Tang San tersenyum dan mengangguk, lalu secara alami melangkah maju, dan segera, dia datang ke depan Crystal Secret Mountain. Saat dia semakin dekat, perasaan kabur itu berangsur-angsur menghilang, dan apa yang muncul di depannya sebenarnya adalah sebuah tangga yang diukir seperti kristal. Secara alami, Tang San tidak akan terganggu oleh sinar cahaya ini. Dia menjaga konsentrasinya dan mengambil langkah maju, sudah menaiki langkah pertama. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, Tang San jelas merasakan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tampaknya menyerang tubuhnya. Tidak, agak tidak akurat untuk menggambarkannya sebagai invasi. Karena energi aneh ini tidak membuatnya sakit dan syok, mungkin lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai pemindaian. Tang San tersenyum sedikit, dalam dantiannya, pancaran merek Kaisar Perak Biru bersinar terang. Di bawah rangsangan yang disengaja, pancaran Kaisar Perak Biru menutupi seluruh dantian, menutupi semua pancaran merek lain. Kemudian dia mengambil langkah kedua dan melangkah ke langkah kedua. Kali ini, energi tak kasat mata turun dari langit, itu adalah kekuatan roh, sepertinya akan mengebor langsung ke lautan rohnya. Tang San menyimpan rohnya di dalam, dan lautan roh berputar keras di bawah kendalinya, memancarkan aura spiritual dari puncak tingkat ke-9, tetapi dia tidak membiarkan energi ini benar-benar menembus ke dalam lautan rohnya. Kemudian dia mengambil langkah ketiga dan menaiki tangga yang menghalangi jalan Guli kemarin. Tubuh tampak menjadi transparan pada saat ini, dan ada perasaan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Segera setelah itu, pemandangan di sekitarnya juga berubah drastis dalam sekejap. Tang San menemukan bahwa dia muncul di ruang yang unik. Tanahnya jernih, dan sepertinya tidak ada apa-apa di kejauhan, seolah-olah ruang ini tidak terbatas. Melihat ke bawah, dia melihat bayangannya sendiri di tanah kristal. Segera setelah itu, dia melihat bayangan itu meluncur ke kejauhan, meluncur beberapa puluh meter, dan kemudian tiba-tiba berdiri, benar-benar muncul di depan Tang San seperti itu. Tapi bayangan di tanah menghilang. Solen 5 chapter 374 3 kemenangan berturut-turut. Salinan. Ini juga harus menjadi keahlian Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa. Mengetahui bahwa itu adalah salinan, tetapi tidak dapat melawannya, mungkin ini adalah kekuatan Kaisar Iblis Kristal. Mata Tang San di sisi yang berlawanan berkedip, dan matanya langsung menatap tubuh Tang San. Detik berikutnya, tanaman merambat keluar dari tubuhnya, dan tanaman merambat naik dengan cepat, langsung menuju Tang San untuk menutupinya. Kaisar Perak Biru. Tang San sendiri juga melepaskan tanaman merambat dengan cepat,
Tetapi alih-alih membungkus Tang San, dia melingkar sendiri, berubah menjadi lapisan penghalang. Segera, tanaman merambat Tang San datang dengan cepat. Pada tanaman merambat yang terentang dan lurus, duri di akarnya menonjol, dan kabut tipis memenuhi udara. Itu beracun, dan ada banyak biji kecil di antara tanaman merambat yang bergetar. Itu hanyut dengan tenang, menyapu ke arah tubuh utama Tang San. Ini semua adalah kemampuan yang diberikan oleh Kaisar Perak Biru oleh Tang San dalam proses evolusi berkelanjutan. Tang San berdiri di tempat tetapi tidak tergerak, tanaman merambat di sekitar tubuhnya berputar dengan keras, menghadirkan pusaran. Setiap tanaman merambat yang bergegas ke arahnya akan tersapu oleh tanaman merambat yang dia kendalikan pertama kali, dan aliran udara yang dihasilkan oleh pusaran juga mencegah semua benih mendekat. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru yang dilepaskan oleh Tang San juga menabur benih, menutupi Tang San yang berlawanan. Tanaman merambat Kaisar Perak Biru di sekitar Tang San juga mulai berputar, dan itu tampak persis sama dengan apa yang baru saja dilemparkan Tang San, juga menyebarkan benih. Sebuah replika yang bisa belajar. Senyum muncul di sudut mulut Tang San, ada kepercayaan diri yang kuat di matanya. Apakah kamu akan belajar? Maka kamu bisa memberiku pelajaran. Sebuah pohon anggur tiba-tiba meledak, bergegas menuju Tang San dengan kecepatan tinggi. Tang San juga melepaskan tanaman merambat untuk menusuk tubuh Tang San. Tetapi pada saat ini, tanaman merambat yang dilepaskan oleh Tang San tiba-tiba melingkar dengan cepat, berubah menjadi tombak besar di udara. Tombak itu sendiri meledak menjadi kecemerlangan biru, dan saat berikutnya, itu adalah peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Itu berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju replika. Klon itu jelas tertegun sejenak, dan tanaman merambat di sekitar tubuh dengan cepat bangkit, dan akan melawan. Tetapi pada saat ini, pohon anggur tiba-tiba muncul dari kakinya pada waktu yang tidak diketahui, langsung berubah menjadi sangkar dan memenjarakannya di tempat. Puff, tombak besar itu menembus dada replika itu. Klon itu lamban untuk sesaat, dan saat berikutnya, itu telah berubah menjadi bayangan lagi, mengalir kembali dan kembali ke kaki Tang San. Tanaman merambat ditarik, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Apa yang dilihat Tang San adalah dirinya sendiri menginjak langkah ketiga. Dan pada saat ini, ada orang lain di sampingnya, itu adalah Guli. Guli yang berdiri di anak tangga ketiga sedikit bergetar. Jelas, dia berada dalam ilusi saat ini, dan dia mungkin bertarung dengan dirinya sendiri. Mengapa begitu mudah bagi Tang San untuk mengalahkan tiruannya sendiri? Itu karena replikator dapat mereplikasi kemampuannya, tetapi tidak dapat mereplikasi ingatannya. Kaisar Perak Biru adalah salah satu kemampuan yang paling kuat di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak lawan yang telah dia kalahkan. Di plane milik benua Douluo, Kaisar Perak Biru memiliki keterampilan kuat miliknya, yang disebut keterampilan jiwa. Di plane ini, cincin roh milik benua Douluo hilang, tetapi bagaimana cara mendesak Kaisar Perak Biru untuk menunjukkan kemampuan yang sama yang bisa dilakukan Tang San? Jadi, apa yang dihadapi klon tadi adalah kemampuan roh keempat Tang San, penjara perak biru, kemampuan roh kelima, tombak tuan perak biru, milik Kaisar Perak Biru di kehidupan sebelumnya. Dengan dua keterampilan jiwa utama menyerang pada saat yang sama, hanya tiruan dari kemampuan dan naluri dasar Kaisar Perak Biru, bagaimana mereka bisa menolaknya? Ini bukan bakat garis keturunan, itu tidak dapat direplikasi dengan memindai. Tang San melangkah lagi dan menaiki anak tangga keempat. Perasaan sedang dipindai muncul kembali, dan kali ini sedikit lebih intens dari sebelumnya. Sepertinya dia harus melihatnya. Merek Kaisar Perak Biru sekali lagi bersinar terang dan menutupi seluruh tubuhnya. Kaisar Perak Birunya pada awalnya bukan milik jenis tanaman apapun di dunia ini, tetapi berkembang terus-menerus setelah Tang San melahap tanaman lain berkali-kali. Tentu saja, ada beberapa karakteristik, tetapi untuk mengatakan bahwa kemampuan sebenarnya terletak pada manipulasi Tang San. Lanjutkan ke langkah kelima, dan pemindaian spiritual direproduksi. Tetapi kekuatan spiritual Tang San terkondensasi di dalam, kamu dapat memindainya, tetapi kamu tidak dapat menembusnya. Pada langkah keenam, pemandangan berubah lagi dan kembali ke ilusi sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, bayangan itu mengalir ke kejauhan dan menjadi replika lagi. Dan kali ini, klon itu segera melambai ke arah Tang San, melepaskan sangkar perak biru. Cobalah untuk mengontrol dia. Namun, Tang San sudah berjalan dengan bayangan hantu, menghindari saat sebelum sangkar perak biru diangkat.
Overload Spear biru perak kental di tangan klon, dan auranya langsung terkunci ke Tang San. Tang San mengangkat tangannya ke arah klon, dan pohon anggur berkibar, berubah menjadi jaring besar di udara, dan tombak tuan perak biru yang tertusuk pada saat itu miring ke kejauhan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jaring besar, mengambil keuntungan dari fakta bahwa klon baru saja merilis tombak tuan perak biru dan menyelubunginya saat pulih. Kemampuan belajar dari klon ini sangat kuat, dan kemampuan yang dia gunakan sebelumnya akan dipulihkan ketika dia menghadapinya lagi. Ini tentang terus-menerus belajar tentang dirimu sendiri. Hadapi dirimu dengan diri yang lebih kuat. Tang San sudah mengerti sedikit tentang ujian Crystal Secret Mountain. Umumnya, monster dan roh datang ke sini. Setelah dipindai, garis keturunan apa dan bakat apa yang mereka miliki akan segera disalin, dan kemudian tubuh utama akan menghadapi seseorang yang memiliki semua kemampuannya sendiri, tetapi masih menggunakannya. Lawan yang lebih baik daripada dirimu sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar orang kuat mungkin tidak dapat melewati langkah ketiga. Mampu mengalahkan diri yang disalin berarti dia harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan garis keturunannya sendiri, dari mana beberapa kemampuan yang awalnya tidak dapat disalin telah diturunkan. Atau seperti yang ditunjukkan Tang San pada Guli, menggunakan kekurangannya sendiri untuk mengatasi musuh dan menang. Namun, jika kamu terus mendaki setelah kegagalan, yang akan kamu hadapi adalah menyelesaikan masalah pertempuran sebelumnya dan menjadi lebih kuat dan lebih sempurna. Kegagalan adalah pertumbuhan bagi replikator. Tes semacam ini tidak diragukan lagi sangat sulit. Jika kamu ingin terus meningkatkan, kamu harus mengalahkan klon. Jika kamu ingin mengalahkan klon, kamu harus memiliki kemampuan untuk tidak mudah disalin, atau kemampuan untuk menemukan kekuranganmu sendiri. Tetapi semua yang kamu lakukan akan dipelajari oleh replika, dan dihadapi ketika replika berikutnya muncul. Ada lebih dari 1000 langkah di Crystal Secret Mountain. Itu sebabnya hampir tidak ada pendaki di luar sana. Siapa yang bisa terus-menerus menghadapi diri yang semakin sempurna dan kuat? Nah, Tang San bisa melakukannya. Karena menyalin adalah untuknya, selama bukan karena kemampuan yang dia tunjukkan, apa yang bisa disalin oleh Crystal Secret Mountain hanyalah apa yang diinginkan Tang San untuk disalin. Jaring besar itu adalah kemampuan roh ketiga Kaisar Perak Biru dari kehidupan Tang San sebelumnya, pengikat sarang laba-laba. 2 penahan sarang laba-laba yang disiapkan, ditambah jejak bayangan hantu. Klon kedua dikalahkan olehnya lagi. Melanjutkan, Tang San menaiki anak tangga ke-9. Dan klon ketiga ini telah menguasai langkah yang Tang San hindari sebelum jejak kipas bayangan hantu, serta penahan sarang laba-laba, sangkar perak biru, dan tombak tuan perak biru. Dengan kemampuan yang sama, betapa akrabnya Tang San dengan dirinya sendiri. Dengan kontrol sempurnanya di tingkat Raja Dewa, bahkan jika kemampuannya persis sama, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Namun, dia tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia menggunakan kemampuan lain. Kontrol derek dan tangkap naganya. Keahlian unik Sekte Tang, mengendalikan burung bangau dan menangkap naga. Mengontrol bangau dan menangkap naga mungkin tidak dapat melakukan serangan yang mendominasi seperti tombak tuan perak biru, tetapi tidak ada masalah dengan penahan sarang laba-laba. Jejak penggemar bayangan hantu semakin dekat, dan jejak penggemar bayangan hantu utama benar-benar meledak. Dapatkan dekat, pertempuran berakhir. 3 kemenangan berturut-turut. Soul Land 5 Chapter 375 3 replika. Setelah 3 kemenangan, visi Tang San tiba-tiba berubah. Ketika dia muncul kembali di Crystal Secret Mountain, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak berada di langkah ke-9 yang asli, tetapi setengah jalan mendaki gunung. Guli di bawah agak kabur. Bukankah itu dimaksudkan untuk menghadapi ratusan replika? Nah, itu masuk akal. Jika tidak, itu akan terus berevolusi dan bereplikasi, dan setiap pertempuran akan menghabiskan energi fisik dan kekuatan garis keturunan. Aku lelah, bagaimana aku bisa lulus ujian? Tampaknya jumlah tes harus dibatasi. 3 waktu pertama harus dianggap sebagai 3 waktu pertama. Jangan berpikir bahwa ujian Crystal Palace tidak dapat membawa manfaat bagi peserta ujian. Sebaliknya, manfaat yang dibawa oleh Crystal Palace cenderung lebih baik daripada yang diperoleh dari istana lainnya, yaitu melihat diri sendiri. Dengan terus-menerus berjuang dengan diri sendiri, menemukan masalahmu sendiri, memecahkannya, dan terus-menerus menerobos dan meningkatkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat baik bagi yang kuat. Tentu saja, jika pengalaman itu dikalahkan sekali, itu adalah koin 10 elemen.
Tang San bahkan bisa menebak bahwa ketika Crystal Palace pertama kali menjalani tes ini, banyak orang kuat pasti datang ke sini, dan mereka pasti menghasilkan banyak uang. Tetapi kemudian semua orang mengetahui bahwa itu terlalu mahal. Tidak semua orang bisa mengalahkan diri mereka sendiri setelah mencoba atau 2 kali. Besar kemungkinan dia tidak akan bisa mengalahkan klone pertamanya setelah bermain puluhan bahkan ratusan kali. Lagi pula, kebanyakan monster dan monster hanya memiliki satu garis keturunan, dan kemampuan serta bakat mereka berada di sisi terang, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengalahkan diri yang lebih canggih daripada kendalinya sendiri. Tang San diam-diam merasakan perubahan aura di sekitarnya, dia menemukan bahwa setelah mencapai setengah jalan ini ke atas gunung, perubahan vitalitas langit dan bumi adalah yang paling jelas. Vitalitas langit dan bumi di sekitar tubuh jelas telah menjadi penuh. Selain itu, vitalitas langit dan bumi di sini sangat murni, dan tidak ada atribut. Menyerap vitalitas langit dan bumi hampir dapat secara langsung mengubahnya menjadi kekuatan seseorang. Ini jelas untuk penguji untuk pulih dan beristirahat. Konsumsi Tang San tidak terlalu besar, dia tidak berhenti terlalu lama, dia mengambil langkah lain dan melangkah ke langkah berikutnya. Kali ini, tidak ada perasaan memindai lagi. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang San tiba-tiba merasakan sedikit tekanan. Melanjutkan, ketika dia naik 3 langkah lagi, adegan berubah, dan itu kembali ke fantasi kristal sebelumnya. Bayangan di bawah kakinya lolos dari Tang San lagi, meluncur ke kejauhan. Namun, murid Tang San segera berkontraksi. Bayangan itu terbagi menjadi 3, dan berubah menjadi 3 sosok dan muncul di hadapannya. Ya, 3 klon Tang San. Apakah kesulitannya meningkat begitu banyak? Ini adalah pelanggaran. Peningkatan kelipatan geometris. 1 lawan 3, menghadap 3 diri kita sendiri, di ruang terpisah yang unik ini. Bagaimana monster dan roh normal bisa melewati kesulitan seperti itu? Sementara Tang San terkejut, 3 klon di sisi yang berlawanan sudah diaktifkan. Sebuah sarang laba-laba terikat langsung ke arah Tang San dan menutupinya. Pada saat yang sama, tombak Tuan Perak Biru sudah mengembun. Yang lebih menakutkan adalah Kaisar Perak Biru dengan panik mengebor keluar dari tanah, menutupi semua area dengan diameter 100 meter yang berpusat di Tang San. Formasi dorong biru perak, inilah yang digunakan Tang San sebelumnya. Namun, saat ini, 3 replika ditampilkan pada saat yang sama, mencakup area yang lebih besar, dan kekuatannya secara alami lebih besar. Kalian luar biasa, gumam Tang San. 1 lawan 3, jika dia benar-benar hanya memiliki Kaisar Perak Biru, bahkan jika kemampuannya melampaui lawan, bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan ketiga klon ini. Hal yang paling menakutkan tentang klon ini adalah pemahaman mereka tentang waktu. Mereka sangat terampil dalam penggunaan kemampuan. Ini bukan pelepasan yang sederhana. Pemahaman diam-diam antara 3 klon juga luar biasa. Sangat disayangkan bahwa apa yang kamu hadapi bukan hanya aku dengan Kaisar Perak Biru. Ketika Tang San pertama kali datang ke Istana Kristal, dia siap untuk mengekspos setidaknya 2 garis keturunan. Meskipun 2 garis keturunan itu jarang, mereka bukannya tidak ada. Bukankah itu seperti Mei Gongzi? Dan ada 2 garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Omong-omong, jika kamu menggabungkan transformasi harimau putih Mei Gongzi dengan transformasi ligernya saat ini, hal apa yang akan berkembang? Pikiran ini melintas di benak Tang San, dan pada saat yang sama, nyala api pijar muncul dari tubuh Tang San secara instan. Entah itu formasi paku biru perak atau penahan sarang laba-laba yang menyelubunginya, semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tang San meraih tangan kanannya, dan tombak Tuan Biru Perak yang melesat seperti kilat sudah ditangkap di telapak tangannya, dan terbakar dengan cepat. Dengan kekuatan dahsyat yang diberkahi oleh transformasi liger dan harimau, mustahil bagi tombak Tuan Perak Biru untuk menerobos. Kemudian Tang San bergerak, dan hantu dan bayangan mengikuti, dengan geng emas liger. Tak terkalahkan. Setengah menit kemudian, 3 klon sudah berubah menjadi bayangan, kembali ke Tang San sendiri. Kali ini, ketika bayang-bayang kembali, Tang San jelas merasa bahwa dia tampaknya memiliki sedikit lebih banyak wawasan. Dari berbagai perasaan 3 bayangan sebelumnya dalam proses menghadapinya, pemahamannya tentang Kaisar Perak Biru sebenarnya diperdalam. Ini jelas curang. Dengan transformasi liger garis keturunan tingkat pertama, dia secara paksa mengalahkan 3 klon. Kalau tidak, hanya menggunakan Kaisar Perak Biru melawan Kaisar Perak Biru, aku khawatir perasaan itu akan lebih mendalam. Tentu saja, kegagalan hampir pasti.
Berdiri di tempat dan beristirahat sebentar, aku mendapat sedikit lebih banyak wawasan. Ketika Tang San menaiki tangga lagi, tiba-tiba, kekuatan pemindaian yang kuat yang tampaknya mencabik-cabiknya langsung datang. Dari bawah ke atas, tampaknya setiap selnya harus dibedakan. Gang emas Liger terbakar dengan ganas, menutupi segalanya, bahkan merek Kaisar Perak Biru. Pembuluh darah tingkat pertama yang kuat dipindai dengan jelas. Pemindaian ini memakan waktu jauh lebih lama. Melalui pertempuran tadi, Tang San menemukan bahwa dalam proses melawan klon mungkin secara langsung mempelajari keterampilannya dalam memanipulasi kemampuan garis keturunannya sendiri. Namun, tidak mungkin untuk mempelajari kekuatan darah selama pertempuran. Jadi ketika Tang San tiba-tiba menampilkan Liger Golden Gang, 3 klon di babak sebelumnya tidak bisa belajar. Namun yang jelas, di babak selanjutnya, yang akan dia hadapi adalah dirinya sendiri, yang memiliki 2 kemampuan yaitu Liger Golden Gang dan Blue Silver Emperor. Sebagai kekuatan garis keturunan tingkat pertama, Liger Jin Gang jelas tidak mudah untuk dihadapi. Faktanya, Tang San memilih untuk menggunakan transformasi Jin Peng dan transformasi waktu sekarang, dan dia juga mampu mengalahkan 3 klon. Tapi dia sudah membuang geng emas Liger ketika dia berada di Sword Saint Palace dan Tianhu Palace sebelumnya. Kamu tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak. Dewa tahu jika istana ini berkomunikasi satu sama lain. Jika ya, 2 garis keturunan dapat dibenarkan, dan 3 atau 4 garis keturunan mungkin akan dipelajari. Itu sebabnya Tang San memilih transformasi Liger. Dan dia juga samar-samar merasa bahwa ujian nyata Crystal Palace mungkin tidak akan memiliki banyak putaran. Menghadapi 3 replika sudah tidak mungkin dikalahkan dalam keadaan normal. Jika ujian nanti lebih sulit, siapa yang bisa mengatasinya? Karena ini adalah ujian, pasti ada kemungkinan untuk lulus. Akhirnya, pemindaian selesai, dan tubuh yang lamban itu bisa bergerak lagi. Ketika Tang San menaiki tangga lagi, dia masih diteleportasi ke medan perang, dan 3 bayangan mengalir keluar dari bawah kakinya, mengembun dan terbentuk di kejauhan. Dan kali ini, Tang San tidak menunggu, dia tidak menunggu 3 bayangan selesai mengembun, orang itu sudah bergerak. Tidak ada keraguan bahwa putaran ini dia akan menghadapi 3 dirinya sendiri yang memiliki transformasi Liger dan transformasi Kaisar Perak Biru. Jika dia ingin mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan lebih banyak hal, dia tidak bisa lagi menghadapinya dengan tenang seperti sebelumnya. Harus menangkap peluang. Solen 5 Chapter 376 Keterampilan Tombak Tang San. Butuh sekitar 2 detik bagi 3 bayangan untuk berpisah dari bawahnya, mengembun di kejauhan, dan kemudian bertarung. 2 detik tidak lama atau singkat. Tang San benar-benar memperhatikan bahwa jika dia ingin mengalahkan dirinya sendiri dalam pertempuran seperti itu, dia harus menggunakan semua keuntungan yang bisa dia manfaatkan, dan kali ini ketika bayangan berubah sangat layak untuk dimanfaatkan. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya adalah karena dia tidak membutuhkannya saat itu. Ini juga yang dia maksud ketika dia menelepon Bully sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Tang San menginjak bayangan hantu, dan geng emas Liger tiba-tiba meletus, menyemprotkan api emas putih yang menyilaukan di belakangnya, mendorong tubuhnya ke depan bayangan di tengah hampir seketika. Kecepatannya beberapa poin lebih cepat dari bayangan yang lewat. Suantian Gong berlari liar di tubuhnya, tombak Kaisar Perak Biru di tangan kirinya dipadatkan, dan penahan jaring laba-laba di tangan kanannya dilemparkan langsung, kedua sosok yang akan terbentuk di kedua sisi. Sosok yang identik baru saja muncul, dia menabraknya dengan bahu yang berat. Kali ini, kecepatan Tang San telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak. Bayangan di tengah sepertinya sudah merasakan sesuatu yang buruk, ketika baru saja muncul, gang emas Liger di tubuhnya sudah terbakar. Namun, Tang San sudah mengumpulkan semua kekuatannya untuk bersiap, dia tidak berniat menghitung, tapi kali ini dia masih membanting rompinya. Ada suara, ledakan, yang teredam, dan api emas putih pada tubuh replika di tengah tiba-tiba menyebar oleh guncangan, dan bagian belakangnya cekung. Tang San menusuk lurus ke depan dengan pisau di telapak tangan kanannya, menghadap gang emas Liger, mengambil keuntungan dari situasi untuk langsung menembus ki pelindung tubuh lawan, langsung menusuk tulang belakang, dan kemudian, 4 lainnya tangan kanan kecuali ibu jari buku jari pertama ditekuk, dan menggunakan kekuatan pantul dari dorongan ke depan, ia bergegas ke depan lagi, menghantam tulang belakang klon, dan tiba-tiba mengepalkan tangan dengan bantuan gaya pantul, dan pukulan terakhir mengenai posisi yang sama. 3 serangan berturut-turut semuanya dilakukan di bawah cahaya petir. Kekuatan inci. Melalui pengamatan sebelumnya,
Tang San benar-benar menemukan bahwa apa yang dapat ditiru oleh klon ini terutama adalah kemampuan garis keturunan, dan kemudian pengalaman tempur. Pada saat yang sama, itu juga akan diatur dan digabungkan sesuai dengan tingkat tertentu, sehingga kemampuan garis keturunan yang disalin dapat ditampilkan lebih kuat. Namun, pengalaman pertempuran yang sebenarnya dapat disalin, tetapi hanya setelah Tang San menggunakannya, itu dapat disalin. Dan beberapa keterampilan yang perlu dilatih terlebih dahulu tidak begitu mudah untuk ditiru. Misalnya, bayangan hantu terobsesi, dan klon dapat belajar, tetapi dibandingkan dengan Tang San sendiri, karena dia tidak memiliki Xuan Tiangong, dia tidak dapat menggunakannya dengan baik. Xuan Tiangong tidak dapat disalin, karena itu bukan kemampuan garis keturunan, dan itu tersembunyi di dalam. Dengan cara yang sama, lawan yang mengendalikan bangau dan menangkap naga tidak dapat menirunya. Ledakan kekuatan inci Tang San pada saat ini adalah teknik pembangkit tenaga, juga didasarkan pada Xuan Tiangong. Dalam hal pertempuran jarak dekat, bahkan jika Tang San bukan raja para dewa, dia masih berada di level ahli pertempuran jarak dekat yang hebat. Dalam suara patah tulang, klik, tulang belakang replika pusat langsung patah oleh pukulan Tang San. Tang San tidak berhenti sejenak, tidak memperhatikan klon yang sudah menggunakan liger untuk membakar belenggu sarang laba-laba, tetapi mengelak dan langsung menuju klon yang baru saja menghancurkan tombak kaisar perak biru miliknya sendiri. Tombak kaisar perak biru lain terkondensasi di tangannya. Tang San menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya tampak membengkak seketika. Tombak kaisar perak biru di tangannya segera ditutupi dengan emas putih cemerlang, dan nyala api menyala. Ribuan lampu tombak tiba-tiba mekar, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan di udara, menutupinya seperti hujan cahaya emas putih. Klon ini jelas tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itu juga membakar liger dan harimau, dan kaisar perak biru berubah menjadi jaring besar untuk menutupi Tang San. Pada saat yang sama, dia juga memadatkan tombak kaisar perak biru di tangannya. Namun, bagaimana cara mudah menghadapi tombak yang dihadapinya? Cahaya tombak menunjuk, penahan sarang laba-laba hampir seketika berubah menjadi bubuk, dan yang lebih menakutkan adalah cahaya tombak di seluruh langit tiba-tiba bergabung menjadi satu, semua emas putih berkumpul pada satu titik, dan langsung menembus langit. Tombak kaisar perak biru di tangan klon secara akurat menemukan posisi yang benar, dan dua tombak kaisar perak biru menikam pada satu titik hampir seketika. Bang! Tombak kaisar perak biru di tangan klon itu langsung hancur. Meskipun ia juga menyuntikkan liger dan geng emas ke tombak panjang, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tang San yang satu dengan roh, energi dan roh, dan menggunakan kekuatan keterampilan tombak. Senjata ini ditunjuk oleh ribuan orang. Puff! Tombak itu menembus dadanya, dan geng emas liger terbakar dengan liar, melahap energi klon untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Emas putih di mata Tang San sepertinya mengalir keluar di bawah restu dari melahap ini. Dan pada saat ini, ada teriakan menusuk dari belakang. Tidak perlu melihat ke belakang, Tang San juga tahu apa yang akan terjadi. Dia menginjak bayangan hantu, tubuhnya berputar dengan cekatan di udara. Selama proses inilah roh, energi, dan rohnya benar-benar bersatu kembali. Dalam proses membalikkan sosoknya, cahaya putih emas keluar dari matanya, dan tombak kaisar perak biru di tangannya tampaknya telah berubah langsung. Tampak transparan. Cahaya tombak platinum emas melintas, membawa semua energi dan darah Tang San, menghilang ke udara hampir seperti teleportasi. Klon terakhir dalam proses bergegas ke arahnya membeku di udara hampir seketika. Tangannya patah, ya, sudah menangkapnya, tapi tak terbendung. Keterampilan senjata, semua atau tidak sama sekali. Dengan energi dan semangat sendiri, satu-satunya teknik tombak langsung menyatu, terlepas dari konsekuensinya tanpa usaha apapun. Tombak ini dapat dikatakan sebagai puncak kekuatan serangan Tang San saat ini, lebih kuat dari yang bisa dikatakan 1000 orang. Mampu menggunakan senjata ini dengan kecepatan secepat itu hanya mungkin dengan latar belakang, pengalaman, dan integrasinya yang mendalam di depan. Jika tidak, akan butuh waktu lama bagi seseorang yang telah menguasai keahlian menembak semua atau tidak sama sekali untuk berada di sini. Dia sedikit terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan Tang San hanya berdiri teguh, tetapi senyum di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Selesai. Ini karena setelah dia datang ke dunia ini, kultivasinya secara bertahap meningkat, dan dia benar-benar menggunakan beberapa keterampilan bertarung dari kehidupan sebelumnya untuk bertarung. Apa yang dia hadapi adalah tiruannya sendiri. Dengan kecerdasannya, tentu saja dia tahu bagaimana memanfaatkan kekurangan klon,
keterampilan yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya, tetapi klon tidak begitu mudah dipelajari. Dia sudah merasa bahwa kemampuan menyalin dari Crystal Secret Mountain sebenarnya terbatas, dan tidak mungkin untuk menyalin semuanya secara detail. Faktanya, bahkan di alam dewa yang sebenarnya, tidak ada kemampuan untuk mereplikasi sepenuhnya. 3 bayangan kembali, dan Tang San bergabung menjadi satu, dan rasa pengalaman yang lebih kuat dari sebelumnya menyebar ke laut spiritual Tang San. Perasaan 3 klon sebelumnya ketika mereka menghadapi tubuhnya juga mengikuti. Adegan kembali ke puncak Crystal Secret Mountain, tetapi Tang San terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi tinggal di tengah gunung. Sebaliknya, ia datang ke posisi yang dekat dengan puncak gunung. Di depan, ada banyak kabut, tetapi kamu dapat samar-samar melihat prototipe istana yang menjulang tinggi. Di depan Tang San, masih ada 3 langkah, ya, 3 langkah terakhir. Pada pendakian pertama, dia menghadapi kloningannya sendiri sebanyak 3 kali. Setengah jalan mendaki gunung, menghadapi 3 klon dirinya 2 kali. Saat ini, masih ada 3 langkah, jadi itu secara alami berarti ujiannya belum berakhir, tetapi juga mendekati akhir. Namun, ekspresi Tang San berubah sedikit jelek saat ini, karena dia sudah menyadari sesuatu. Tidak terburu-buru mendaki gunung, dia duduk di tempat dan diam-diam melanjutkan konsumsinya. Meskipun setelah pertempuran, kekuatan garis keturunannya tampaknya tidak banyak dikonsumsi, tetapi energinya dikonsumsi. Untuk menghadapi apa yang mungkin menjadi ujian terakhir, dia harus menjaga dirinya dalam performa terbaik.